Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang sekaligus merangkap sebagai kameramen. Baru kali ini saya melihat ada ketua masjid menjadi kameramen. Nah, ini menarik nih. Ini perlu diviralkan ini. Ketua-ketua dan pengurus masjid dan musola se-Pondok Kelapa ini, karena saya dengar ini acaranya suling, subuh keliling. Imam kita Ustadz Haji Masyudi sekaligus orang tua kita, ketua pengkajian dan pengembangan dakwah Masjid Al-Ikhlas ya, keseluruhnya Pondok Kelapa, Pak Ustadz Muhammad Rosyad yang luar biasa tadi beliau memaparkan hasil penelitian beliau. Betul itu tadi, saya nyambung dikit. Memang ada ungkapan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Kebenaran itu kalau tidak diorganize dengan cara yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan-kebatilan yang diorganisasi, yang diorganize dengan cara yang baik. Biar salah, tapi kalau persepsi orang itu baik, jadi benar. Nah, biar itu benar, kalau kemasannya tidak bagus, orang akan menganggap itu salah. Saya setuju dengan penelitian beliau tadi, dan itu salah satu kegagalan kita di dalam percepatan pengembangan dakwah kita di masyarakat. Yang saya muliakan para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum ibu, hadirin dan hadirat, jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pagi ini saya dapat kembali bersilaturahmi untuk yang kedua kalinya di Masjid Al-Ikhlas ini, yang bertepatan dengan diadakannya subuh keliling. Kebetulan hari ini tuan rumahnya adalah Masjid Al-Ikhlas. Ini sudah 2 kali saya kemari, tapi waste-nya selalu mengarahkan saya ke kanan sana. Jadi nyasar aja dibaca terus. Ini minta diomelin waste ini kayaknya. Mbaknya tadi ngarahkan saya salah terus. Nah, terpaksa harus nelpon juga sama Pak Haji Masyudi, baru bisa nyampe kemari. Alhamdulillah. Pas tadi 5 menit menjelang azan subuh sudah tiba di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Dan ada banyak hal yang perlu kita satukan persepsi kita tentang program-program kita ke depan. Bagaimana program kita untuk kebangkitan Islam di masa mendatang, insya Allah. Saya kalau bicara kebangkitan Islam ini, memang kalau Bapak Ibu lihat di seluruh dunia hari ini, Islam itu bangkit. Saya insya Allah tahun ini dapat tugas sebagai khotib Idul Adha itu di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Ya, jadi penceramah kalian hari ini penceramah internasional nih. Tidak main-main nih. Ya, alhamdulillah ya. Jadi nanti saya tanggal 1 Juni
akan terbang ke Amerika. Tahun lalu juga saya khutbah di situ. Tahun lalu khutbah Idul Adha di sana. Nah, saya tahun ini diminta lagi. Rupanya masyarakat di sana belum bosan-bosan lihat saya. Dan ini adalah yang ke-11 kalinya ke Amerika. Alhamdulillah. Jadi udah kayak pulang kampung aja saya di Papua. Ke kampung malah nggak pernah saya. Ke Amerika kampungnya sekarang. Jadi kita lihat sekarang ini perkembangan Islam di dunia itu luar biasa. Luar biasa kebangkitan Islam hari ini. Di mana-mana. Ya. Jadi saya kebetulan sudah pergi berdakwah ke 4 benua saya. Saya pergi dakwah juga ke benua Australia, ke benua Eropa, ke Amerika, ke Kanada, kemana-mana saya pergi ceramah. Jadi saya lihat dengan mata kepala saya, bukan kata orang, bukan katanya, tapi saya lihat dengan mata kepala saya. Bagaimana Islam hari ini sedang mengalami as-sahwa al-islamiyah al-kubra. Kebangkitan Islam secara besar-besaran. Cuma di Indonesia sebagai muslim, mayoritas kita bukan hanya muslim, mayoritas di Indonesia, tapi kita adalah terbesar di dunia. Kita memang perjalanan Islam kita masih biasa-biasa saja. Masih datar-datar saja. Belum ada yang wah begitu ya. Ya, kenapa? Karena memang pemerataan dakwah di Indonesia ini tidak ada. Misalnya masyarakat perkotaan itu luar biasa. Syiarnya Masya Allah. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke pelosok-pelosok sekarang, kampung-kampung, di sana yang wah itu apa? Ya, narkoba, ya, musik, itu sekarang di kampung-kampung. Jadi kalau tahun 80-an, agama itu hidup di pedesaan, kota malah glamor, sekarang terbalik. Di kota-kota besar, Islam itu dakwah itu hidup, tapi di pedesaan malah mati. Nah ini tidak ada pemerataan. Kenapa? Karena kita punya DMI, Dewan Masjid Indonesia, tidak jelas kerjanya apa. Kegiatannya apa tidak jelas. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu ada pemerataan itu. Maka saya punya pengalaman. Ini kita kan mau Idul Adha nih. Kita sekarang kan di bulan haji nih Bapak Ibu, betul nggak? Ini sudah bulan haji belum? Hah? Sudah belum? Belum? Sudah. Dari bulan lalu sudah bulan haji. Coba buka Al-Quran Bapak Ibu. Saya sebelum bahas ini coba dibuka Al-Quran. Lihat. Surat Al-Baqarah ayat 197. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan oleh Allah. Beberapa bulan, bukan 1 bulan. Kalau 1 bulan ayatnya pasti menggunakan syahrun, betul nggak? Syahrun 1 bulan. Syahru ini 2 bulan. Ini ashur, berarti 3 bulan ke atas. Yang menurut jumhur ulama bahwa bulan haji itu ada 3 bulan. Berapa Bu? Dari kapan itu? Dimulai dari bulan Syawal. Bulan Syawal itu sudah bulan haji. Ya. Bulan Syawal itu sudah bulan haji. Bulan Syawal, sekarang bulan Zulqaidah, kemudian bulan Zulhijjah. 3 bulan haji itu. Nah, kenapa 3 bulan? Sebenarnya puncaknya cuma 6 hari. Cuma 6 hari paling lama puncaknya. Dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Lalu kenapa sampai 3 bulan Ustaz? Allah kan mewajibkan haji ini bukan hanya kepada orang Arab, tapi kepada seluruh umat muslim di dunia ini. Betul tidak? Yang sudah istita'ah.
Sehingga pemberangkatan mobilisasi umat dari negara masing-masing ke tanah suci itu diperlukan waktu yang lama. Dulu kan pakai kapal laut. Dari Indonesia aja 2 minggu sekali jalan. Apalagi dari Amerika, betul tidak? Maka waktu yang Allah berikan 3 bulan itu adalah mulai dari pemberangkatan. Maka kita diberikan 3 pilihan haji. Berapa, Pak? Apa yang pertama? Haji tamattu. Yang kedua, haji ifrad. Yang ketiga, haji qiran. Orang yang berangkat haji di awal-awal bulan Syawal, tentu dia mesti mengambil haji tamattu. Kenapa? Kalau dia ngambil haji ifrad, nggak sanggup. Nggak sanggup. Karena orang masuk Makkah kalau ngambil haji ifrad, niatnya sudah langsung niat haji. Betul tidak? Dari mikot dia mengambil labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Maka begitu dia mengucapkan niatnya seperti itu, berlakulah kepadanya larangan-larangan ihram. Maka selama 2 bulan 10 hari, dia harus pakai ihram terus. Mana tahan? Betul tidak? Maka kita dianjurkan mengambil haji tamattu. Yaitu masuk Makkah itu bukan berhaji, dia berumrah dulu. Kata Allah, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji, famastaysara minal hadi." Barang siapa yang mengambil haji tamattu, yaitu berumrah dulu baru dia berhaji, maka dia wajib membayar dam. Apa, Pak? Wajib membayar dam. Damnya bukan dam pelanggaran, tapi damnya dam tamattu. Menyembelih seekor kambing. Ustaz, saya nggak punya uang. Oh, boleh. Ada pilihan yang lain. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari selama di tanah suci, 7 hari setelah kembali dia ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna kata Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti dan menyembelih seekor kambing. Kalau begitu, dia dari mikot, ihlal ihramnya bukan labbaik Allahumma hajjan, tapi labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, ini aku datang untuk berumrah. Umrah apa? Bukan umrah yang biasa, umrah haji. Namanya tamattu. Begitu dia pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai sudah umrah tamattu. Habis itu dia bebas, tidak ada lagi larangan ihram. Udah pakaiannya bebas, hubungan suami istri sudah boleh, ngapain boleh. Sampai tanggal 8 Zulhijjah, baru dia kembali dari Mekah, dari hotel masing-masing, meletakkan niat haji lagi. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Semua jemaah haji wajib meninggalkan Makkah, ada yang langsung berangkat ke Arafah, haji reguler, dan sunnahnya mengambil tarwiyah, berangkat ke Mina dulu, bermalam 1 malam di Mina sebelum bertolak ke Arafah. Oh, saya kalau bicara begini saya hafal betul. Alhamdulillah saya sudah 5 kali haji. Saya kebetulan pembimbing haji dan umrah. Makanya kalau saya bikin kartu nama, Pak, saya tidak bikin gelar di situ H. Karena saya harus jujur, saya kan 5 kali haji, harus 5 hanya itu. Jadi orang kalau baca, betul nggak? Nah, makanya saya kalau bikin kartu nama, nggak saya bikin hanya. Karena kalau saya bikin H1, saya nggak jujur namanya, betul nggak? Jadi bohong saya. Maka saya cantumkan itu. Nah, jadi kalau saya, ceramah tentang manasik begini, wah itu detail sekali itu, ya. Tapi karena ini saya materinya adalah materi nubuat ini, jadi kita hanya sekilas saja. Tadi saya kan tanya, ini bulan haji belum? Ibu bilang, tidak. Nah, saya mau luruskan. Kita sekarang sudah berada di bulan haji. Boleh tunjuk tangan siapa yang berangkat haji sekarang? Ada yang berangkat haji tahun ini? Ada? Ada yang berangkat haji? Yang furoda atau yang plus? Ada? Sebanyak ini yang hadir, nggak ada yang berangkat ini? Udah haji semua? Atau sudah berangkat? Oh, sudah berangkat. Alhamdulillah. Yang ini sudah haji semua? Kenapa belum? Alasannya apa kok belum, Pak? Oh, alasannya belum ada uang gitu. Haji itu orang bisa pergi haji, Pak, dengan 3 cara. Pertama,
Nisab. Apa? Orang bisa sampai ke Mekah itu karena faktor nisab. Berarti dia sudah istitoah, dia sudah mampu. Betul nggak? Nisab. Mampu. Yang kedua, nasab. Dia nggak mampu, tapi ayah ibunya kaya, diberangkatkan haji anaknya. Atau ayah ibunya tidak mampu, anaknya kaya, diberangkatkan haji ayahnya. Itu namanya apa? Nasab. Pergi haji karena nasab. Nah yang ketiga ada jalur nasib. Apa? Jalur nasib. Jadi ada nisab, ada nasab, ada nasib. Nah saya kebetulan kena di jalur nasib itu. Ya, ada nasib. Saya secara finansial dulu tidak mampu. Saya dulu tahun 97 pertama kali haji. 28 tahun yang lalu saya haji pertama. Ceritanya, saya waktu itu kuliah di perguruan tinggi Saudi Arabia yang namanya Lipia. Betul? Karena saya baru masuk Islam. Baru masuk Islam waktu itu, dikuliahkan di Lipia, dikasih target 3 bulan harus bisa bahasa Arab. Alhamdulillah 3 bulan tercapai. Langsung dihajikan saya. Nah itu namanya nasib. Jadi hajinya haji nasib. Nah setelah itu nasib terus saya jadi pembimbing haji, pembimbing umroh sampai hari ini. Alhamdulillah. Jadi kalau belum ada nisab, tidak ada nasab, menunggu dari langit nasib. Ya goyang terus supaya mendapatkan nasib insya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya ingin menyampaikan, tapi sebelum menyampaikan ini, mumpung saya ingat, karena kita di bulan haji, dan kebetulan tahun ini kita tidak berhaji, kita disyariatkan oleh Allah yang tidak berhaji ngapain? Berkurban. Pengalaman saya Pak, Bu, sebenarnya kita di Jakarta ini, saya bilang sudah terlalu berlebih lah. Sudah terlalu mubazir yang namanya kurban itu. Perlu kita pikirkan untuk mengkoordinir sebagian, dan semuanya. Sebagian misalnya di sini sampai 200 ekor kambing. Mungkin perlu dipikirkan untuk ada utusan kita ke daerah-daerah. Saya Pak, jujur, setiap tahun, tapi ini saya nggak berangkat. Setiap tahun itu saya berkurban di NTT. Itu saya kumpulin teman-teman sampai 20 ekor sapi tiap tahun itu. Dampak daripada berkurban ini di daerah, banyak sekali orang-orang Kristen di sana dapat hidayah masuk Islam. Saya kasih itu pendeta-pendeta, orang-orang Nasrani itu daging kurban. Orang tanya, Ustadz boleh mereka dikasih daging kurban? Boleh. Ya, yang tidak boleh zakat. Non-muslim itu tidak sah menerima zakat. Tapi kalau menerima sedekah, menerima infak, menerima kurban, boleh. Karena itu syiar Islam. Betul tidak? Itu syiar Islam, boleh. Dan itu kata Nabi, tahadu tahabbu. Saling memberikan hadiahlah kamu, saya saling mencintai. Jadi pengaruh daripada hewan kurban yang saya bagikan ke NTT itu, atau daerah-daerah terpencil itu membuat hati orang-orang non-muslim itu terbuka. Saya ratusan membawa anak-anak dari NTT ke Jakarta itu. Diserahkan oleh orang tuanya untuk diislamkan, Pak. Bayangkan itu. Kenapa? Karena ini cara dakwah yang paling bagus itu. Yang mereka dari dulu tidak pernah mendapatkan perhatian yang seperti itu. Betul nggak? Nah, mereka tidak ada perhatian dari pendeta, dari pastor, mereka tidak ada bagi-bagi begitu. Cuma programnya pendeta, pastor itu bagi-bagi sembako bukan kepada warganya, tapi kepada warga muslim. Betul nggak? Nah, sekarang kita balik juga sesekali. Kalau mereka juga suka bagi-bagi ke warga kita, lah kita juga sesekali bagi warga juga mereka. Betul tidak? Nah, ini penting untuk dipikirkan ke depan. Jadi ini mungkin tugas ketua nih, ketua pengkajian apa ya, Pak Haji Muhammad Rosyad ini mungkin perlu dikaji tuh Pak Haji. Ustaz ya, keliling kita utusan masjid, dibiayai oleh masjid. Untuk keseimbangan, pemerataan tadi, yang saya bilang tadi, oh di kota dakwah luar biasa, tapi di daerah itu Masya Allah terpuruk. Betul tidak? Sehingga itu membuat kita lambat. Ya, jumlah kita yang 200-an juta muslim Indonesia ini
Nggak, apa namanya, gebrakannya nggak begitu signifikan. Yang terdengar hanya segelintir saja. Nah, sekarang ini perlu dipikirkan bagaimana orang-orang di daerah itu juga mendapatkan kelayakan untuk menerima dakwah ini. Contoh, kalaulah ada kebijakan DMI mengkoordinir uang masjid, nggak usah banyak-banyak, 500.000 aja setiap bulan masjid di kota, setiap satu masjid menyumbang ke DMI, 500.000 aja satu masjid, kali berapa ratus masjid di kota itu, baru Jakarta ini, itu dikumpulin dananya, kita memperbaiki semua masjid di Indonesia ini, di kampung-kampung itu. Karena kalau kita ke pelosok-pelosok, itu masjidnya masih lantai, ada yang lantai tanah, ada yang lantai semen biasa, WC-nya tidak bisa dipakai. Sementara di kota-kota sudah bagus, direhab lagi, direhab lagi. Jadi kita ini tidak punya visi membangun apa namanya pemerataan dakwah kita di Indonesia ini. Saya tanya, coba lihat DGI, Dewan Gereja Indonesia, mereka punya program yang seperti itu, gitu kan? Tapi kita tidak punya program. Oleh karena itu, padahal 500.000 sebulan itu tidak sulit bagi masjid-masjid, betul nggak? Kalau itu dikelola dengan baik, disalurkan kemana, di mana saja masjid, saya yakin. Kenapa masjid sepi? Saya pribadi kalau mau sholat, Pak, jujur aja, saya pribadi juga, saya selalu cari masjid yang bagus. Apalagi kalau ada AC-nya, makin khusyuk kita ibadah, betul nggak? Iya, jujur aja. Saya kalau mau sholat nih lewat naik mobil nih, melewati banyak masjid. Saya kalau lewat kalau kurang bagus saya tidak berhenti, saya berhenti yang bagus. Nah, kenapa? Itu pengaruh juga psikologi kita, betul nggak? Nah, kenapa orang di kampung-kampung enggan masuk ke masjid, enggan mereka sholat berjamaah? Karena masjidnya tidak indah, masjidnya tidak punya daya tarik. Kalau mereka mau ke toilet, toiletnya tidak ada. Ini kalau kita pikirkan semua, insya Allah, maka agama di negeri kita akan makmur. Kalau sudah makmur, Allah turunkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu, kata Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan keberkahan dari langit, dikeluarkan keberkahan dari perut bumi. Makanya saya menyampaikan kepada orang yang akan berhaji, antum harus tahu tujuan haji itu apa. Saya bilang itu, supaya hajinya mabrur. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, tujuan haji itu kan ada berapa? Ada dua. Berapa, Pak? Berapa, Bu? Dua. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin fin nasi bil hajj. Yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Ibrahim kata Allah, Muhammad, panggillah, undanglah, serulah umat manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan menyambut panggilanmu, kata Allah. Mereka datang ke sana, ada yang naik pesawat terbang, ada yang naik kapal laut, ada yang naik bus, ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik unta, bahkan ada yang berjalan kaki. Yatina min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari berbagai pelosok dunia, kata Allah. Berbeda kebangsaannya, berbeda bahasanya, berbeda warna kulitnya, berbeda adat istiadatnya, berbeda budayanya, berbeda semuanya. Mereka berkumpul di satu tempat. Apa tujuan mereka, kata Allah? Ternyata tujuan haji pertama itu, Bapak Ibu, liyashhadu manafi'a lahum. Apa? Liyashhadu manafi'a lahum. Supaya mereka bisa melakukan studi banding. Oh, jadi orang pergi haji, Pak, bukan langsung melakukan ritual haji. Kata Quran itu, ente pergi haji, lakukan dulu studi banding. Bahasa Quran itu, liyashhadu manafi'a lahum. Lihat-lihat dulu. Kalau anggota dewan bilang, studi banding, lihat-lihat dulu. Apa yang bisa mendatangkan manfaat kepadamu dalam rangka meningkatkan iman takwamu kepada Allah. Jadi bukan langsung berhaji,
bukan langsung berumrah. Kata Allah, lihat-lihat dulu. Ini bahasa Quran loh, bukan bahasa saya. Kita kan jarang-jarang terapkan ini. Ustadz-ustadz kiai membimbing manasik jarang menyampaikan ini. Kita lebih kepada fokus kepada ritualnya. Padahal bahasa Al-Quran pertama kali antum datang ke sana bukan langsung haji, bukan langsung umrah, tapi liyashhadu manafi'a lahum. Lihat-lihat dulu keadaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan lihat-lihat sembarangan, lihat-lihat yang bisa mendatangkan kemanfaatan dalam dirimu untuk menambah iman takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa yang kita lihat? Banyak. Di antaranya apa? Begitu nanti kita mendarat, pesawat kita katakan di Jeddah, kita keluar, kita lihat Saudi Arabia itu negaranya gersang tandus. Sepanjang mata memandang cuma gunung-gunung, bukit-bukit yang terjal dan tandus. Tidak ada pepohonan yang rindang, betul tidak? Kalaupun di sana ada pohon yang tumbuh, itu pasti tanahnya didatangkan dari luar negeri, impor. Digali kedalaman sekian meter, masukkan tanah dari luar negeri, kemudian taruh pohon di situ, lalu keran 24 jam taruh di situ. Berapa biaya pemeliharaan satu batang pohon saja? Sementara kita di Indonesia, Pak, lempar tongkat dilempar ke sana, tumbuh lagi pohon itu. Nggak perlu kita pakai keran-keran di situ. Betul tidak? Jadi kalau kita mau mikir, negara itu gersang tandus. Coba lihat, kalau di Saudi itu, mobil-mobil kan nggak ada garasinya. Mobil GMC, mobil yang mewah-mewah punya mereka taruh di pinggir jalan itu. Kadang disendol, kadang ditabrak, apa masalah. Kenapa? Bagi mereka mobil itu bukan mobil mewah, bukan barang berharga sekali, biasa saja. Coba kalau kita punya mobil kayak begitu, sudah taruh di garasi, dibungkus parasut itu. Garasinya dikunci, di sana ada satpam, betul nggak? Sebegitu hebatnya pengawalan kita terhadap mobil mewah ini, benar tidak? Kenapa bagi mereka itu barang biasa? Karena tingkat kemakmuran ekonomi mereka sudah di atas rata-rata, betul tidak? Sementara negerinya gersang tandus, tapi kenapa kepada penduduk negeri itu diberikan kekayaan? Allah katakan, walau anna alal qura tadi, dari negeri yang gersang dan tandus itu, Bapak Ibu, keluar apa? Minyak dan gas bermiliar-miliar barel. Kenapa? Karena penduduknya dan orang-orang yang masuk ke sana tujuannya dalam rangka bertakwa kepada Allah. Allah keluarkan keberkahan, keluar minyak bermiliar-miliar. Cuma pemimpinnya kadang-kadang kufur nikmat, lebih membantu kafir daripada membantu saudaranya yang di Gaza sana. Kufur nikmat mereka pemimpinnya, betul tidak? Allah berikan keberkahan. Kenapa? Karena mayoritas rakyatnya bertakwa kepada Allah, dan orang yang berkunjung ke sana dalam rangka takwa kepada Allah, maka dari negara yang gersang tandus itu mengeluarkan minyak dan gas bermiliar-miliar barel. Betul? Itu dilihat, itu dibandingkan. Apalagi Pak yang mau dibandingkan? Orang berkumpul berjuta-juta orang Pak di satu tempat. Kita mikir, tidak ada keributan. Padahal biasanya sebuah tempat, sebuah keramaian, kalau sudah berkumpul, katakan di atas 10.000 orang saja, itu rawan kriminal, betul tidak? Rawan kejahatan. Lah ini bukan ratusan ribu, jutaan orang. Bahkan kalau Haji Akbar bisa 8 juta berkumpul di Arafah itu Pak. Tidak ada keributan. Dan berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda adat istiadat, tidak ada keributan, tidak ada kriminal. Subhanallah, saya Pak sering masuk ke Las Vegas, tapi bukan main judi, lihat-lihat saya. Itu baru puluhan ribu orang berkumpul sudah terjadi keributan, betul nggak? Rawan keributan, rawan kriminal. Itulah bedanya. Maka lihat-lihat itu kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum, lakukan studi banding itu untuk memantapkan iman takwa kita kepada Allah. Setelah Anda mengambil liyashhadu manafi'a lahum, habis itu kata Allah apa? Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumah. Barulah melaksanakan ritual hajinya, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah. Kan haji cuma 6 hari. 8 hari tarwiyah, semua jamaah berangkat ke Mina.
Di Mina mereka melaksanakan 5 waktu sholat, mengqasar yang 4 rakaat, dunal jam'i tidak menjamak. Sholat zuhur 2 rakaat di waktunya, asar 2 rakaat di waktunya. Begitu subuh nanti tanggal 9 Zulhijjah berangkat mereka ke Arafah untuk melaksanakan wukuf Al-Hajjul Arafah. Wukuf itu adalah puncak haji kata Allah. Cuma 6 hari Pak. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Betul? Udah. Kemana sisanya itu? Maka kata Allah, lihat-lihat. Orang yang lihat-lihat melakukan studi banding semacam itu, pulangnya hajinya haji mabrur insya Allah, kalau dia perginya dengan uang yang halal Bapak Ibu Saudara. Sayangnya mayoritas orang berhaji langsung melakukan ritual haji tanpa melakukan penelitian itu. Kalau kita teliti, apa? Menenangkan hati, ya Allah, saya bandingkan di negeri kami, ya Allah, Indonesia yang begitu negara kaya sumber daya alamnya, tapi kenapa masyarakat kami banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan? Hah? Ya, Pak, saya pernah naik ke Zero Mile di Freeport. Ya, saya ceramah di Freeport, di Timika sana. Ya Allah, kayanya Indonesia Pak, Mas. Itu bukit Gunung Mas tadinya kan lancip ke atas kalau gunung. Itu sekarang lancipnya ke bawah Pak, kepalanya ke bawah. Gunung itu bukan ke atas kepalanya, ke bawah kepalanya sekarang. Terus ada sebelah lagi. Saya berpikir, ya Allah, kayanya Indonesia dari emas. Itu baru emas yang ada di Papua, belum yang di Jawa sana. Hah? Mas Prapto. Berapa lagi itu? Sumber daya alam kita begitu kaya sekali di mana-mana, betul? Semua tambang kita punya, tidak ada. Saya hampir tidak ada tambang yang tidak saya kunjungi Pak ceramah. Mulai dari tambang minyak, dari mana-mana, mulai dari mulai dari PT Arum sana, Lok Sumawe, gas kita, Pertamina semuanya udah keliling saya. Yang namanya batu bara di Kalimantan sana, Masya Allah. Belum di Sumatera Utara, batu baranya banyak. Pokoknya Indonesia ini kaya raya. Pertanyaannya, kenapa Indonesia ini tidak masyarakatnya banyak miskin, Bu? Kenapa, Bapak Ibu? Salah urus negara ini. Dan akibatnya sekarang Indonesia penyakitan. Sekarang penyakit tertinggi di Indonesia apa, Pak? Kencing manis, diabetes, gula. Kencing manis. Orang tanya saya, Ustadz, kenapa di Indonesia sekarang, termasuk saya di korban saya kena gula saya. Kenapa masyarakat Indonesia sekarang banyak sekali yang kena gula, kencing manis? Saya bilang ini korban akibat janji-janji manis para pejabat ini, saya bilang. Kita ini korban dari janji manis para pejabat. Betul tidak? Akhirnya kita begini. Negara yang makmur ini yang kaya raya tapi tidak makmur. Tidak ada di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara negara yang sumber daya alamnya sekaya Indonesia, tidak ada. Tidak ada. Mau kemana Bapak pergi? Mau ke Eropa? Ke Amerika? Kemana? Tidak ada. Indonesia itu adalah terkaya di dunia ini. Betul tidak? Maka tidak layak masyarakat kita hidup di bawah garis kemiskinan. Maka yang pergi haji itu dulu atau umroh, jangan langsung umroh. Lakukan dulu liyashhadu manafi'a lahum, itu lihat dulu keadaan untuk menambah keimanan kita dan takwa kita kepada Allah. Terakhir, kita kaji sedikit tentang nubuat ini. Bapak Ibu. Mungkin baru pertama kali mendengar istilah nubuat. Nubuat itu apa? Nubuat itu Bapak Ibu semacam informasi kenabian. Ya, informasi tentang kenabian. Kenabian siapa? Tentu adalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita awali ceramah tentang nubuat ini membuka Al-Qur'an kita surat Ali Imran ayat 164. Ali Imran 164. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ketemu? Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh merupakan nikmat Allah yang paling besar atas orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, saya boleh bertanya tidak? Saya boleh bertanya tidak? Kalau ada pertanyaan kepada Bapak Ibu, halo Bapak Ibu, kira-kira apa nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada kita? Jawabnya apa? Nikmat apa yang paling besar? Nikmat iman, apalagi? Nikmat Islam. Di mana-mana kalau saya tanya jamaah, Bapak Ibu, apa nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada kita? Jawabannya sama. Nikmat iman dan Islam. Ternyata kalau ayat yang kita baca tadi, nikmat Allah yang paling besar itu bukanlah nikmat iman, bukan nikmat Islam. Lalu apa nikmat Allah yang paling besar? Nikmat Allah yang paling besar itu adalah ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad ke tengah-tengah kita ini, yang asal usul Nabi Muhammad itu min anfusihim, dari jenis mereka sendiri, artinya dari jenis manusia, bukan dari jenis bangsa jin, bukan dari malaikat, tapi dari bangsa manusia. Jadi berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, nikmat Allah yang paling besar itu bukan Islam, bukan iman. Sebab nikmat iman dan Islam itu adalah efek dari diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau bertanya, andaikan Nabi kita belum lahir sampai hari ini, apa mungkin kita bisa beriman kepada Allah? Mustahil. Betul tidak? Karena dulu sebelum Nabi kita lahir, sepeninggal Nabi Isa, ada jarak hampir 6 abad lamanya, tidak ada lagi agama yang benar. Tidak ada lagi pedoman hidup yang benar. Manusia semuanya wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Manusia semua berada dalam kesesatan yang jauh. Kenapa Bapak Ibu? Karena agama dan kitab suci yang ditinggalkan Nabi Isa sebelum dia berangkat menghadap Allah, yaitu dia diangkat roh dan jasadnya ke langit, dia meninggalkan agama, dia meninggalkan kitab suci Injil, tapi oleh generasi yang datang kemudian, ajaran dan kitab sucinya itu dirubah-rubah oleh mereka. Akhirnya, ajaran Nabi Isa dan kitab sucinya sudah menyimpang dari kebenaran. Betul? Hampir 6 abad lamanya manusia tidak punya pedoman hidup yang benar lagi. Semua mereka dalam keadaan jahiliyah, bodoh. Pak, jangan kita mengatakan masyarakat jahiliyah bodoh itu tidak bisa baca tulis, bukan itu. Dan jangan katakan orang jahiliyah tidak punya agama. Masyarakat jahiliyah dulu, Bapak Ibu, masyarakat yang sangat religius. Masyarakat apa? Masyarakat yang sangat religius. Karena religius itulah mereka meletakkan berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, 4 sudut Ka'bah diletakkan berhala-berhala gede di situ. Kemudian yang kecil-kecil ratusan jumlahnya. Kenapa? Karena mereka itu pada dasarnya adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang bertuhan. Betul tidak? Tapi karena mereka tidak punya pedoman tentang siapa Tuhan, karena nurani mereka berkata, tuh pencipta alam ini pasti ada. Maka Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Muhammad, kalau katanya itu orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Pasti mereka menjawab, la yaqulunallah. Mereka menjawab, Allah pencipta ini. Cuma siapa Allah itu? Mereka tidak punya pengetahuan karena tidak ada lagi kitab suci yang benar. Akhirnya mereka berhalusinasi, mereka berimajinasi,
Kayak mana Tuhan itu supaya kita sembah? Oh, jangan-jangan Tuhan itu mirip kita juga itu. Maka digambarlah, dibuatlah Tuhan, diukirlah Tuhan dari batu-batu. Maka dibuatlah hidungnya, dibuatlah mulutnya, dibuat matanya, dibuat tangannya. Anehnya, patung yang mereka ciptakan itu tidak bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa diminta tolong. Tapi mereka sembah. Kan bodoh namanya itu, jahiliyah namanya itu, betul tidak? Jadi bodohnya mereka, dia cetak sendiri Tuhannya, sudah tahu Tuhannya tidak bergerak, masih juga diminta tolong. Kan aneh ini. Dengan demikian, berarti masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang beragama, tapi agamanya tak jelas. Betul tidak? Masyarakat yang bertuhan, masyarakat yang punya keyakinan, masyarakat yang religius. Jadi jangan katakan mereka tidak berkeyakinan, mereka bertuhan, tapi Tuhannya tidak benar. Betul? Maka mereka bukan ateis. Orang kafir Quraisy itu bukan ateis. Mereka punya keyakinan, punya agama, tapi agamanya salah, tidak benar. Kalau ateis kan nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan. Tapi kalau masyarakat jahiliyah itu percaya Tuhan. Ketika Nabi Muhammad datang, kenapa begitu datang membawa agama benar, mereka tolak. Terutama petinggi-petinggi Quraisy. Orang Quraisy itu Bapak Ibu menolak ajaran Islam bukan tauhidnya, bukan konsep akidahnya yang mereka tolak. Kalau bicara konsep akidahnya, konsep tauhidnya, mereka terima itu. Cuma yang paling sulit diterima Abu Jahal, Abu Lahab. Konsep Islam itu apa, Pak? Konsep persamaan derajatnya. Oh, itu yang paling berat itu, Pak. Karena di masa itu kan hidup berkasta-kasta. Betul tidak? Orang kaya memperbudak orang yang miskin. Tidak ada yang namanya orang kaya, bos-bos, raja-raja duduk bersama dengan budak-budak. Itu tidak ada. Tapi lihat Islam, begitu Islam datang di bawah Rasulullah, nggak ada lagi perbudakan. Salah satu ciri Islam itu membebaskan manusia dari perbudakan. Abu Bakar membebaskan Bilal. Ya, begitu dia dibebaskan, dibeli, dibayar dengan harga mahal, kemudian masuk Islam, Bilal dapat posisi dalam Islam apa? Dapat jabatan. Jabatannya apa? Jadi muadzin. Bayangkan seorang budak bisa bersama Rasul, seorang presiden, seorang nabi mulia, seorang manusia besar, tapi dia bisa jalan bersama, duduk bersama dengan orang mantan budak. Betul tidak? Orang kayak begini, Pak, tidak bisa diterima oleh masyarakat jahiliyah. Maka kita juga kalau ada kita Pak bos-bos, ya, kita ini orang berduit lah, malu makan sama supirnya, itu warisan jahiliyah itu. Kalau ada tuan rumah malu makan bersama pembantunya, itu warisan apa? Warisan jahiliyah itu. Ya, dibuatnya hidup berkasta-kasta. Islam mengangkat derajat manusia, maka masyarakat jahiliyah yang sulit menerima bukan konsep tauhidnya, tapi konsep persamaan derajatnya. Maka itulah Islam. Itu yang dibawa Rasulullah. Maka kata Allah, nikmat yang paling besar itu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau belum diutus sampai hari ini, Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang beriman benar. Mustahil. Betul tidak? Maka beliau ini adalah perantara membuat kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Maka bersyukurlah kita, banggalah kita, alhamdulillah. Dia adalah satu-satunya Nabi yang sangat luar biasa, diberikan banyak fasilitas dan keunggulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad ini belum lahir, ya, tapi namanya sudah terkenal. Namanya sudah terkenal di langit dan di bumi beribu-ribu tahun sebelum beliau lahir. Ya, coba lihat dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 157. Surat Al-A'raf ayat 157. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina
yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yang buta huruf, yang sebelum kelahirannya kata Allah, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Sebelum dia lahir, namanya sudah dijumpai tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Bu, kata Quran, Nabi Muhammad belum lahir, tapi namanya sudah tertulis di dalam mana? Taurat dan Injil. Saya mau tanya, kalau Bapak membaca ayat begini, Ibu membaca ayat model begini, katanya Nabi Muhammad belum lahir, tapi namanya sudah dijumpai tertulis dalam Injil dan Taurat, apakah Bapak Ibu sudah cukup hanya dengan mengucapkan Shadaqallahul Adzim? Ataukah Bapak Ibu ingin mencari tahu apa iya, apa benar sebelum kelahirannya namanya sudah dijumpai tertulis dalam Taurat dan Injil? Bagaimana sikap Bapak Ibu? Pengen cari tahu tidak? Pengen cari tahu tidak? Saya pikir sebagai orang penggemar ilmu, sebagai seorang penuntut ilmu, tidak cukup kita hanya mengatakan Shadaqallahul Adzim, tapi kita perlu melacak, perlu kita mencari tahu benar tidak di dalam Taurat, Zabur dan Injil sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ditemukan nama itu. Saya pagi ini membawa 3 kitab suci itu. Saya membawa Taurat, membawa Zabur, membawa Injil yang terkodifikasi dalam satu bundel. Ini. Ya, ini saya bawa Bapak Ibu sebagai pembuktian, sebagai pembanding, karena Al-Quran membawa-bawa kitab suci terdahulu. Betul tidak? Kata Quran tadi apa? Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi Muhammad belum lahir, tetapi namanya sudah dijumpai tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Berarti kan Quran membawa Taurat, membawa Injil, betul nggak? Kita perlu mencari tahu, benar nggak? Ya, kita perlu mencari tahu. Nah, persoalannya ini yang saya bawa ini, mana lebih dulu ini Pak dari Al-Quran? Mana lebih dulu, Al-Quran atau ini? Duluan ini kan? Oke, berarti sebelum Nabi lahir sudah ada belum ini? Sudah ada. Ini benar, asli atau palsu? Ini sudah merupakan karangan. Tapi sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana pandangan dan sikap kita kepada Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang? Kata Nabi apa? La tusaddiquhu jami'an wala tukadzibuhu. Jangan kamu benarkan semua isinya. Jangan kamu benarkan semua isinya. Tetapi jangan pula kamu dustakan semua isinya. Bapak Ibu? Jangan benarkan semua, tapi jangan juga dustakan semua. Ini secara redaksional, ini semua karangan. Ini sudah karangan. Bukan wahyu dari Allah lagi, karangan. Tetapi secara makna, di dalam Alkitab ini masih ada unsur-unsur kebenaran. Di sini masih ada unsur kebenaran. Dan kalau itu mengandung unsur kebenaran, pasti sama dengan ajaran Islam. Contoh apa? Yang mengandung unsur kebenaran. Di sini ada konsep tauhid. Sama nggak dengan kita? Di sini ada hukum babi haram. Dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7, Islam haram dah babi.
Sama. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Di sini ada hukum rajam bagi orang yang berzina, potong tangan bagi orang yang mencuri, qisas bagi orang yang membunuh. Sama nggak dengan Al-Quran? Di sini ada hukum khitan, di sini ada hukum haram mabuk-mabuk, di sini ada hukum wajib pakai jilbab. Sama nggak dengan Al-Quran? Maka kata Allah, sikap kita jangan benarkan semua isinya dan jangan pula dustakan semuanya. Yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran, ini menjadi alat doktrin kita. Maka saya Pak, kalau dakwah sama orang Kristen Pak, gampang. Ngajak mereka masuk Islam. Kalau dialog tidak lama-lama Pak. 1-2 kali pertemuan sudah gugur dia, minta masuk Islam. Justru pengalaman dakwah saya Pak yang susah mengislamkan orang Islam. Ya, mengislamkan orang Islam bagi saya lebih sulit daripada mengislamkan orang Nasrani. Betul nggak? Saya kalau mengislamkan orang Kristen, alat saya ini. Maka kemana-mana saya bawa Injil terus. Ini cara saya. Ya, kalau saya tanya, inang-inang itu inang, kenapa ibu tidak pakai jilbab? Ibu Kristen kan? Iya. Ya memang di agama kami nggak diwajibkan Pak Ustadz. Oh, nggak wajib? Tidak. Oh berarti ibu nggak pernah baca Alkitab kalau begitu. Nah, begitu kita sodorkan ayatnya dalam kitab Korintus, Bapak Ibu baca itu, wanita yang tidak menutup aurat, yang tidak pakai kerudung dalam agama Kristen, disuruh sama Tuhannya digundul, dibotaki rambutnya si perempuan itu. Lebih sadis daripada Islam itu. Kita diwajibkan pakai jilbab, tapi nggak ada perintah untuk membotaki perempuan. Paling sanksinya berdosa, betul nggak? Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Paling begitu. Tapi kalau di sini hukumnya sadis, nggak pakai jilbab, botak rambutnya langsung. Mereka tidak praktek karena tidak pernah belajar, nggak tahu isi kitab sucinya, betul tidak? Maka kita juga orang Islam, ya, ketika baca ayat yang semacam ini, disebut-sebut Nabi Muhammad sudah ada namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, itu perlu kita lacak. Betul nggak? Kita lacak. Karena beliau ini, coba buka dulu lagi penguat ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 146. Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu, kata Allah, ya'rifunahu, mereka sangat kenal kepada sosok Nabi Muhammad sebelum dia lahir. Orangnya belum lahir tapi mereka sudah kenal. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nabi Muhammad belum lahir kok mereka sudah kenal. Dari mana mereka tahu, Pak? Bu, dari mana mereka tahu? Hah? Oh, karena ada diberitakan oleh Allah dalam kitab suci mereka. Kelak Nabi Muhammad itu akan datang. Maka ketika seorang Yahudi masuk Islam namanya Abdullah bin Salam, Umar bertanya kepada dia, ya Abdus Salam, ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibna? Apakah kamu dulu sebelum masuk Islam ini sudah kenal nama Nabi Muhammad sebelum kau masuk Islam ini? Dia bilang iya. Ya, sudah. Dari mana dia tahu? Dari kitab sucinya ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad sudah datang, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Begitu Nabi Muhammad datang di abad ke-6 Masehi, mereka orang-orang Yahudi Nasrani dulu mendustakan kerasulan beliau, padahal mereka tahu Muhammad itu nabi terakhir. Betul? Maka orang yang lahir setelah abad ke-6 Masehi sampai kiamat, dia wajib berimam dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, wajib. Kalau ada orang yang lahir sesudah abad ke-6 Masehi, tapi dia masih berkiblat kepada Nabi Isa, katakan kepada mereka, ente salah lahir. Ini eranya bukan era Nabi Isa. Nabi Isa itu dari abad 1 sampai jelang abad ke-6.
Ente salah lahir itu. Ini sekarang periodenya Prabowo, udah lewat masa Jokowi, betul tidak? Maka ente harus mengakui Prabowo, betul nggak? Ini zamannya itu, zamannya Nabi Muhammad pemimpin. Ada orang tanya saya, Ustaz, bagaimana kalau ada orang Nasrani namanya Saksi Yehova, dia bertauhid, mengatakan Allah satu, Nabi Isa bukan Tuhan tapi Rasul, tapi dia tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad. Bagaimana iman dia, Ustaz? Kafir. Mereka tetap kafir walau tauhid. Selagi mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, mereka golongannya tetap golongan yang kafir. Ngomong-ngomong, boleh nggak bilang kafir di situ? Saya di sana, di mana-mana di blacklist saya gara-gara bilang kafir. Nggak boleh bilang kafir. Katanya non Muslim yang boleh. Ya kita ini bicaranya akidah. Di Quran itu bahasanya nggak ada non Muslim. Ada non Muslim. Aku ini Muslim ada? Nggak ada. Yang ada kafir. Maka ada surat Al-Kafirun. Tapi dalam konteks dakwah, kalau Bapak Ibu jumpa dengan mereka, jangan bilang kafir. Jangan, ditonjok kita nanti. Ya, kalau kita sudah ta'amul, bermuamalah dengan mereka, tentu kita mengatakan apa? Non-Muslim. Di internal kita tegas mengatakan mereka golongan kafir. Itu adalah itu. Terminologi setiap agama itu beda-beda. Kita bilang dia kafir, kalau dia bilang kita ini apa? Domba yang sesat. Lebih kasar mana, Pak? Kalau kafir kan masih manusia, cuma ingkar. Kalau domba yang sesat, berarti itu binatang nih. Lebih kasar mana? Bapak, Ibu dibilang domba sesat tersinggung nggak? Enggak, karena itu terminologi mereka, biarin aja. Ya, saya sekarang dibilang domba sesat, nggak ada masalah, nggak tersinggung saya. Tapi ente juga kalau bilang kafir jangan tersinggung juga. Itu kan terminologi dalam agama kami, betul nggak? Walaupun mereka tauhid, tapi nggak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad, tetap kafir. Nah, Bapak Ibu, mau dilacak nggak? Mau dilacak? Masih ada waktu nggak? Atau kita tunda tahun depan? Mau sekarang dilacak? Kita lacak sekarang di sini. Nabi Muhammad belum lahir, kata Allah. Namanya sudah dijumpai tertulis dalam Taurat dan Injil. Memang kalau kita cari namanya langsung, Pak, tidak akan jumpa. Karena mereka sudah buang nama itu. Tapi kalau dibaca dalam surat As-Saff ayat 6 Al-Quran, wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada Ahmad di situ. Ingatlah ketika Isa berkata kepada kaumnya, ya bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Tugasku membenarkan kitab Taurat yang turun sebelumku dan memberikan kabar gembira kepada kamu. Sesudah aku datang lagi Nabi yang namanya Ahmad. Ada yang disebutkan nama, tapi orang Nasrani buang itu semua dalam Injilnya karena mereka tidak percaya. Tapi sehebat-hebat, sepandai-pandai tupai meloncat, tetap akan ada saatnya dia jatuh, apes juga nanti. Sepandai-pandai mereka menyembunyikan kebenaran itu, suatu hari akan terungkap juga kebenaran itu. Betul tidak? Memang nama tidak ada, tapi sinyalemen dalam bentuk-bentuk isyarat akan kedatangan Nabi Muhammad masih dapat kita temukan di dalam Taurat, Zabur, dan Injil ada sekarang ini. Misal, saya lewatkan ini dulu. Misalnya, di dalam kitab Ulangan, Perjanjian Lama nih, pasal 18, ayat 17 sampai 19. Saya bacakan. Tuhan berkata kepada Musa, bahasa sederhananya begini. Kata Tuhan, hai Musa, kata Tuhan, aku akan membangkitkan seorang nabi sesudah engkau. Nanti sesudah Musa,
ada nabi yang bangkit, ada nabi yang datang. Sesudah dia. Yang ciri-ciri nabi itu sama seperti engkau. Cirinya sama seperti Musa. Yang aku taruh firmanku dalam mulutnya. Aku taruh firmanku dalam mulutnya. Artinya, nabi yang akan datang itu ada firman di mulutnya. Kalau dia bicara, dia ngomong bukan dari hawa nafsunya, tapi ada wahyu di mulutnya. Kira-kira ini ramalan akan datangnya nabi siapa itu? Dulu waktu saya Kristen, pendeta bilang, ini ayat ramalan akan datangnya Mesias, Yesus. Oh, saya bilang, salah. Karena yang diramalkan di sini yang akan datang itu nabi. Sementara dalam agama Kristen, Yesus bukan nabi, tapi Tuhan. Nggak cocok. Mana? Kan yang akan datang itu nabi seperti Musa. Kenapa dihubungkan kepada Yesus? Aku taruh firman dalam mulutnya. Oh, berarti dalam Quran apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm itu. Nabi Muhammad tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa memastikan ayat ini ramalan datangnya di Muhammad? Ada ayat penguat. Saya lewatkan dulu ini. Ada ayat penguat begini. Lewatkan dulu ini. Nih. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Ini ada ayat penguat. Apa kata Tuhan? Nabi yang akan datang itu, yang akan datang sepeninggal Musa, yang dikenal berhadapan muka dengan Tuhan, pernah berhadapan muka dengan Tuhan, tidak ada lagi Nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi Nabi yang akan datang, ya, yang sepeninggal Musa akan datang Nabi, ya, yang pernah bertemu muka dengan Tuhan, tidak ada lagi yang dibangkitkan di antara orang Israel. Berarti Nabi itu di luar Israel. Siapa kira-kira itu? Nabi kita Muhammad di luar Israel. Yesus orang Israel. Pak, Bu, ini saya copy paste aja dari sini, dari Injil ini. Kalau Bapak Ibu dialog sama orang Kristen, tanya, saudaraku, siapa Nabi yang diramalkan akan datang sepeninggal Moses, sepeninggal Musa, yang bukan dari kalangan orang Israel? Siapa ini? Ya, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Karena Nabi itu rata-rata Bani Israel. Nabi Muhammad bukan Bani Israel, dia Bani Arab. Ini disini kata, tidak ada lagi Nabi yang bangkit di antara orang Israel yang pernah berhadapan muka dengan Tuhan. Cuma dua Nabi yang pernah berhadapan muka dengan Tuhan langsung. Siapa? Nabi Musa di Tur Sinai, Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Betul. Nanti saya jabarkan lagi. Ini. Ada lagi ayat-ayat nubuat. Di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 2. Ada bunyi ayat begini. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dan dengan segera akan datang kepada Ka'bahnya Tuhan yang kamu rindukan itu. Pertanyaan, siapa Nabi yang pernah beribadah di Ka'bahnya Tuhan? Ya, sesudah Ibrahim dan Ismail, tidak ada lagi Nabi yang pernah beribadah di sana kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Yesus di mana? Di Baitul Maqdis. Betul? Nabi-nabi yang lain di Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis. Satu-satunya Nabi sesudah Ibrahim dan Ismail yang pernah beribadah di Ka'bahnya Tuhan hanya Nabi Muhammad. Ada lagi yang lebih jelas. Lihat ini. Ramalannya. Dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 12 ada bunyi begini. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Siapa ini? Siapa ini? Wah, ini lebih tegas lagi nih. Tanya orang-orang Kristen. Ini siapa? Ini ambil 100% ini. Nggak ada tambah kurangnya ayat ini. Saya ambil di sini. Tanya orang Kristen. Saudaraku, di sini kok ada ramalan ya?
diserahkan kitab, disuruh baca. Dia bilang saya tidak bisa membaca. Siapa nabi yang pernah disuguhkan kitab suci? Suruh baca tidak bisa membaca. Ikra, mana biqari? Siapa itu? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Jabal Nur, di Gua Hira. Ini sudah ada. Ya, ramalan-ramalan sudah ada. Sama enggak dengan pengalaman Nabi? Ini ayatnya ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir ini sudah ada ayat ini. Nanti ada saatnya diserahkan kitab, suruh baca, dia bilang aku tidak bisa membaca. Itu pengalaman Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya lanjut. Ini nubuat lagi dari Yesus. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Siapa penghibur? Nabi Muhammad. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan kepenghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kutakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya. Ini lebih spesifik lagi nih. Akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bapak Ibu? Ada isyarat-isyarat itu, sinyalemen itu ada. Ini yang tidak pernah diungkap oleh mereka. Maka kita sebagai ustadz-ustadz yang bisa mengetahui ilmu perbandingan agama atau kristologi begini, berkewajiban kita menjelaskan kepada mereka dan juga kepada kita ini supaya menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ayat. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Siapa Nabi yang sering memberkati Nabi Ibrahim, Bapak Ibu? Siapa? Siapa Nabi yang selalu memberkati Nabi Ibrahim? Nabi kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkati Ibrahim. Betul? Jadi ini semua isyarat-isyarat sinyalemen akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka dustakan. Betul? Mereka ingkari. Dulu ini kan yang nulis Paulus ini. Siapa? Ini Paulus. Ya. Ayat-ayat yang dulu, yang ada Taurat, ada Zabur, ada Injil itu dia copy sebagian ditambah, dikurangi, dibuang. Dia lupa. Dia masukkan ayat-ayat yang semacam ini, padahal ini ayat yang berbahaya, menjadi kontradiksi di dalam Alkitab mereka. Betul tidak? Ini bahaya bagi para pengikutnya yang cerdas, yang mereka mengoreksi ini semua. Karena ini harus dikoreksi, betul tidak? Belum lagi ayat-ayat yang kontradiksi segala macam itu. Maka sekarang ini Bapak Ibu, orang-orang begini itu berbondong-bondong mereka meninggalkan agamanya. Di dunia hari ini mereka berbondong-bondong meninggalkan agamanya. Karena mereka menyadari agama yang mereka anut sekarang tidak lagi benar. Maka agama yang paling besar kemundurannya adalah agama mereka hari ini Bapak Ibu. Bahkan yang paling menarik itu kemarin Paus. Sebelum meninggal, dia berwasiat untuk tidak dimakamkan di Vatikan. Paus yang sebelumnya Benediktus malah mundur dari jabatan Paus.
Padahal jabatan paus itu bukan jabatan politik. Itu jabatan suci yang sampai mati. Tidak boleh digantikan sebelum mati. 2 kali berturut-turut penuh dengan keanehan. Bukankah sebuah kehormatan kalau meninggal dikubur di tempat suci itu? Tapi kenapa malah tidak pengen di tempat suci? Malah pengen dipulangkan kampung halamannya. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan besar. Betul? Oh, berarti mereka itu sudah bicara nurani. Mungkin kalau mereka meninggalkan agama itu, oh resikonya tinggi, bisa dibunuh, bisa macam-macam. Betul tidak? Dan kenapa ada paus mundur? Tidak lazim yang namanya paus itu mundur, tidak lazim. Itu jabatan sampai meninggal dunia. Dan itu sebuah anugerah yang luar biasa bagi mereka. Orang rebutan pengen jadi paus. Betul tidak? Oh, itu kalau sudah bicara nurani Bapak Ibu. Sebenarnya mereka sudah sadar kalau agama mereka itu tidak lagi agama yang benar. Tapi ya itu tadi, ada yang takut kalau meninggalkan ini bisa dimacam-macam. Ya, sesungguhnya kalau ditanya nuraninya, mereka sudah sampai kepada klimaks. Mereka sadar bahwa ini bukan kebenaran. Betul? Maka kita gencarkan dakwah kita sekarang. Dan di mana-mana Islam hari ini bangkit. Walaupun masih lebih banyak orang yang masuk ke agnostik. Mereka tinggalkan agama mereka, memilih menjadi agnostik. Agnostik apa itu? Dia tetap percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya lagi sama agama. Nah, makanya rumah ibadah mereka itu sudah kosong di mana-mana. Bahkan mereka jualin, mereka sewakan rumah ibadah mereka itu Bapak Ibu, karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan agama itu. Ini perlu kita buka, informasikan kepada masyarakat dunia. Saya Pak maaf, ini bukan provokasi, bukan menjelekkan. Ini saya lihat dengan mata kepala saya. Di Amerika itu paling banyak gereja di mana? Houston, di Texas, di Boston, jarak-jarak 100 meter, 200 meter itu rumah ibadah mereka. Tapi kalau hari Minggu saya lagi nggak ada jadwal ceramah, saya minta panitia tolong antar saya ke rumah-rumah ibadah mereka. Kalau ada 100 rumah ibadah kita kunjungi, belum tentu ada satu yang buka Bapak Ibu Saudara. Begitulah sekarang terjadi di Barat. Ya, ini fakta. Dan alhamdulillah kita orang Indonesia saja sudah membeli 5 rumah ibadah, bekas rumah ibadah mereka. Itu baru Indonesia. Di LA kita punya Masjid At-Thohir, bekas gereja. Di Houston kita punya Masjid Istiqlal, bekas gereja. Di Washington DC, gabungan 3 state, Washington DC, Maryland, Virginia, itu beli 1 gereja namanya Imam Center. Di San Bernardino kita beli namanya At-Taqwa. Di Philadelphia Al-Falah. Belum lama ini di Kanada, di Toronto, Ustaz Adi Dayat membeli 1 gereja dijadikan Masjid Istiqlal. Itu baru komunitas Muslim Indonesia. Belum lagi dari Middle East, belum lagi orang Pakistan, Bangladesh, India, dari negara Turki dan macam-macam itu. Dan terhitung berapa banyak rumah ibadah mereka yang kita jadikan masjid. Subhanallah. Jadi inilah kalau sudah bicara nurani, maka kita perlu menyampaikan hal-hal yang begini. Kalau kita punya teman, punya sahabat, dakwahi mereka dengan ilmu yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Kira-kira menarik enggak, Bu? Menarik tidak? Jadi kita kombinasi. Di Quran bagaimana? Di kitab bagaimana? Begitu kita cocokkan, semuanya ternyata klop. Betul tidak? Tapi mereka tidak tahu ini. Inilah tugas kita menyampaikan kepada mereka. Maka sekarang Pak, alhamdulillah, banyak pesantren-pesantren sekarang sudah minta saya memberikan pelatihan kristologi. Saya belum lama ini memberikan pembekalan 2.400 santri kelas 6 di Gontor. Penting itu. Kemarin dia Rido, Al-Gontori, Amal Al-Gontori juga. Udah banyak sekarang yang kita berikan Bimbel. Anak-anak kita Pak, perlu dikasih ilmu begini. 2 targetnya. Pertama, ke dalam makin mantap iman Islamnya, Islam itu yang benar. Keluar, ilmu ini dipakai jadi alat dakwah. Betul tidak? Ya kalau ada anak kita sampai murtad, keluar dari sana, itu kan mereka nggak paham. Betul nggak? Nggak paham, nggak pernah belajar begini. Baru-baru belajar agama orang lain, agamanya pun nggak belajar dia. Ada yang murtad. Betul tidak? Nah, Bapak Ibu. Ini dulu pengantar ceramah saya. Silakan, ada yang mau tanya nggak? Silakan, Ustaz. Ya, singkat padat. Oh ya,
Saya terkait dengan salah satu upaya parlemen muslim dalam melemahkan dialog kaum muslim. Kan ada 3 misi mereka, di antaranya adalah melemahkan dalam segi kekuatan kita dalam doa kita, dan meracuni dari segi banyak hal, terutama dalam masalah makanan. Tadi kita makan banyak hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka yang tidak halal kita makan gitu, tapi kita tidak sadar akan hal itu. Nah, bagaimana jika kita dalam menyikapi setiap produk yang mereka buat sehingga kita terlihat dari perkara baik yang sobat seperti itu. Ya, Bapak Ibu, bagus sekali pertanyaan beliau. Memang dalam Quran itu kan, walan tarodo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidaklah nyenyak tidur. Mereka tidaklah puas. Ya, sebelum kita ini berhasil mereka pengaruhi, mereka keluarkan dari keyakinan kita lalu mengikuti hawa nafsu mereka. Itu tidak mungkin mereka bisa terima, nggak mungkin mereka bisa ridho, puas dengan ketentuan itu, enggak. Maka segala macam cara mereka lakukan, bagaimana menjauhkan umat Islam dari agamanya, bila perlu sampai murtad dari agamanya. Nah, ketika mereka pelajari salah satu yang bisa, karena kalau mereka langsung murtadkan kita, orang Islam itu kalau sudah diancam-ancam, ditakut-takuti, kalau kau nanti tidak murtad saya bunuh, malah senang banget itu muslim. Memang dia pengen cari mati syahid, betul nggak? Siapa yang takut ditakut-takuti? Bunuh kalau kau tidak murtad. Siapa yang takut? Malah senang sekali dia, betul. Nah, mereka tahu itu kekuatan iman orang Islam, biarpun dia tidak sholat, kalau dipaksa begitu, tidak mau dia. Dia punya komitmen, betul tidak? Maka cara-cara yang paling efektif itu mengeluarkan orang Islam dari agamanya dengan cara bagaimana supaya orang Islam kalau berdoa, beribadah, tidak Allah terima ibadahnya, tidak Allah terima doanya. Caranya gimana? Kasih mereka konsumsi makanan-makanan yang haram. Kalau makanan yang haram, Pak, biar kita ibadah, Allah tidak terima. Allah tidak terima doa kita. 1 butir kita makan yang haram, 40 hari doa kita ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pelajari, mereka tahu itu. Maka kalau orang Islam doanya dan ibadahnya sudah ditolak oleh Allah, jadilah dia muslim abangan. Betul nggak? Jadilah muslim abangan, muslim yang tidak bermutu. Akhirnya murtad. Kalaupun dia tidak murtad secara akidah, paling tidak secara muamalah sudah murtad dari Islam ini. Betul tidak? Jadi memang itu sudah Allah sifati mereka seperti tadi. Walan tardu angkal yahud walan nasara. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Lalu bagaimana kita cara menyikapinya? Nah, kita menyikapinya itu Bapak Ibu Saudara dalam hal makanan, minuman. Kita kan orang Islam itu diperintah oleh Allah itu adalah harus selektif. Kulu min rizqillahi halalan thayyibah. Ya kan itu. Allah memerintahkan itu memakan makanan yang halal. Halal itu secara hukumnya, thayyib itu secara sifatnya. Jadi makanya selalu dipasang halal dan thayyib. Karena setiap yang halal belum tentu thayyib. Dan setiap yang thayyib belum tentu halal juga. Maka itu dipaket halal dan thayyibah itu. Halal belum tentu thayyib. Contohnya apa? Itu semua daun-daunan kan halal itu, tidak ada haram. Daun pisang, daun itu semua halal itu. Tapi kalau dimakan, enggak thayyib. Betul enggak? Nah, jadi inilah penting kita kembali kepada ajaran agama kita. Kalau kita mengabaikan aspek kehalalan ini, ya berdampak kepada ibadah kita, berdampak kepada doa kita, berdampak kepada anak-anak kita. Maka kalau bisa kita makan itu ya selektif. Kita cari restoran yang benar-benar halal. Tapi persoalannya siapa yang bisa menjamin? Betul nggak? Kalau pemiliknya orang Islam, tapi apakah hewan yang dijual di sana disembelih dengan cara yang Islam? Wallahu a'lam. Akhirnya ulama-ulama kita mengatakan sudah, karena kita tidak tahu, setiap Anda mau makan baca bismillah saja.
Itu udah bahasa yang sederhananya begitu. Itu bahasa yang sudah menyederhanakan, betul? Tapi kalau bahasa yang betul-betul syar'inya nggak begitu. Udahlah, kita beli daging yang hidup, ya kita sembelih sendiri cara Islami. Kita masak di rumah dengan cara yang Islami, betul? Tapi kan kita orang Indonesia doyan makan di luar, termasuk saya. Nah, karena kalau saya mau nggak mau harus makan di luar selalu. Karena pulang ceramah, nunggu pulang ke rumah kan kelaparan saya. Oleh panitia nggak dikasih makan kecuali di sini. Kalau di sini kan dikasih sarapan. Kalau ceramah juru kan nggak dikasih makan. Nunggu ke rumah ya kelaparan. Akhirnya mampir ke warung dulu. Ya kita tentu kita pakai akal. Carilah restoran yang minimal Padang kan begitu. Ya Padangnya dulu pasti Muslim lah gitu. Walaupun ada orang Padang yang punya Cina juga. Nah, ada nggak? Ada juga masakan Padang yang punya Chinese, ada. Banyak, bukan cuma ada, banyak. Betul nggak? Nah, menyikapi itu saya pikir kita harus ajak lagi umat kita lebih berhati-hati. Ya, tidak boleh mengentengkan, tidak boleh mengabaikan masalah makanan dan minuman ini. Ya, sebab itu dampaknya bukan hanya kepada perut, berdampak kepada keimanan kita, berdampak kepada ibadah kita, berdampak kepada doa-doa kita, bahkan berdampak kepada keturunan kita. Betul tidak? Jadi kalau anak-anak kita misalnya bandal, nggak taat, susah diatur, misalnya melawan, ya jangan salahkan anak dulu. Kita sebagai orang tua kadang-kadang perlu introspeksi kan? Ini saya ngasih makan apa nih anak saya nih? Dari yang halal apa yang haram nih? Maka kita nggak usah macam-macam. Qanaah saja. Udah, untuk hidup juga sebentar, betul nggak? Ngapain kita punya macam-macam kalau sebenarnya tidak dari yang halal, betul nggak? Ngapain kita nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang tempat ibadah yang lain, tapi sumbernya dari yang haram. Nggak usah nyumbang-nyumbang. Ya, udah gunakan aja yang adanya. Nggak usah nyumbang-nyumbang. Ya, karena kita nyumbang juga kalau sumbernya dari yang haram, Allah nggak terima. Betul tidak? Oh, kita pergi haji, pergi umroh berkali-kali, Allah nggak terima ibadah umroh kita itu kalau sumbernya dari yang haram. Jadi kadang-kadang pola pikir orang Indonesia itu kan begitu. Beda dengan orang bule. Orang bule itu Pak, ya Allah, qanaah banget mereka. Orang Barat itu makanya lebih Islami cara hidup mereka dari kita. Kalau ada ungkapan safartu ila biladi Urubah faru'aitu fiha al-Islam wala majid fiha al-Muslimin. Thumma safartu ila biladil Islamiyah faru'aitu fiha al-Muslimin wala majid fiha al-Islam. Dulu Muhammad Abdul pernah mengatakan begitu. Saya pernah jalan-jalan ke Eropa. Waktu ke Eropa dia bilang aku lihat Islam ada di sana, tapi saya tidak jumpa dengan orang Islam. Islamnya ada, orang Islamnya tidak ada. Giliran saya ke Timur Tengah, di sana banyak orang Islam, Islamnya nggak kelihatan. Artinya apa? Yang mengamalkan nilai-nilai Islam itu orang Barat. Saya lihat dengan mata kepala saya, mereka qanaah. Maka kalau mereka datang ke orang Indonesia, handphonenya apa? iPhone. Wah, mewah-mewah. Rumahnya mewah-mewah. Orang di sana sepanjang tahun mereka hanya kontrak di apartemen, beli handphone aja yang harganya itu masih udah harga $300 masih nyicil lagi itu kredit. Apa-apa kredit, beli kulkas kredit, beli TV kredit, semuanya serba kredit mereka. Kenapa? Dan mampu. Maka mereka heran Pak kalau kita beli mobil cash, beli ini cash. Mereka heran dari kita. Oh kayak kami orang dari mana uangnya itu? Mereka tanya sama kita, betul tidak? Jadi Bapak Ibu, ini kita perlu perhatikan ini. Jangan kita ini tertipu dengan dunia ini. Benar nggak? Jangan tertipu kita dengan dunia, nanti terjadi penyesalan kita. Ya, kita harus qanaah saja. Maka negara harus benahi. Negara ini daripada warganya korupsi, daripada pejabatnya korupsi, mending tiru kayak Singapura sana, bikin gaji pegawai itu yang layak, yang kira-kira bisa mereka menghidupi anak istri, menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, bikin gaji yang layak daripada dikorupsi lebih besar lagi itu dananya. Lalu berikan sanksi yang keras. Betul tidak? Kalau masih ada menyimpan sudah begini, udah potong tangannya langsung, ampun itu. Nah, kalau kita sudah terapkan cara Islam. Jadi Bapak Ibu, ini pesan terakhir saya, jangan entengkan persoalan makanan dan minuman. Itu memang sudah upaya-upaya orang-orang luar juga ada itu. Ya, supaya kita nanti menjadi Islam abangan. Betul tidak? Nah, kita sendiri harus insaf. Jangan sampai kita tertipu dengan
dunia ini. Baik, waktunya sudah habis kayaknya, nggak cukup lagi, kita lanjutkan. Nanti kita sambung lagi tahun depan insya Allah ya. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Haji. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Ya. Insya Allah ini sudah cukup. Kita tutup acara kita dengan doa. Langsung saja satu. Baik Bapak Ibu, saya mungkin ini kuliah subuh terpanjang ini. Ya, ini kuliah subuh terpanjang. Kenapa berani saya ngasih terpanjang begini? Karena saya tahu Bapak ini subuh keliling nih, subuh gabungan. Ya, orang datang dari mana-mana memang sudah berniat untuk mendengarkan taklim ini, betul nggak? Maka dari tadi saya lihat nggak ada yang bergerak, kecuali geraknya mau ngambil makanan. Ya, berarti antusias nih, betul nggak? Nanti kapan-kapan lagi kalau ada giliran di masjid lain, undang lagi saya, nggak apa-apa. Nanti kita bikin lagi materi yang lain, betul nggak? Begini kita harus mencerdaskan, betul nggak Bapak Ibu? Nah, tapi kalau agak dikit-dikit nyerempet-nyerempet ke hal-hal yang maklum-maklum aja lah. Saya termasuk barisan yang sakit hati juga. Ya, sakit hati kita miskin dibuatnya, ya kan? Karena apa? Karena mereka ngurus negara ini nggak benar, betul nggak? Nah, maka saya lihat ini Pak Prabowo ini agak garang nampaknya nih. Mudah-mudahan garangnya betul ini. Ya, betul-betul tegas membawa negara ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, mari kita doa sejenak menutup pengajian kita di pagi hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung kepadamu daripada hawa nafsu yang tidak pernah puas. Dan kami berlindung kepadamu daripada doa yang tidak terjawab. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbaguna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami yang hadir ini adalah hamba-hambamu yang penuh bergelimangan nista, noda dan dosa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kami jika dalam hidup ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami. Lebih banyak maksiat kami daripada taat kami. Lebih banyak keluh kesah kami daripada syukur kami. Lebih banyak marah kami dari sabar kami. Lebih banyak kufur kami daripada iman kami. Lebih banyak syirik kami dari tauhid kami. Lebih banyak takabur kami dari tawadhu kami. Lebih banyak bicara kami dari amal kami. Maafkan kesalahan kami ya Rabb. Andaikan Engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan tergolong kepada orang-orang yang merugi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami dari kebenaran setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Tuntun kami, bimbing kami ya Allah, agar kami istiqamah dalam Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup kami, suami istri yang soleh dan soleha, serta anak-anak keturunan kami yang soleh dan soleha, anak-anak yang membanggakan, yang kelak menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Nabawi yang memberikan wasiat kepada kita semua. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah beliau sampaikan. Kami sebagai pembicara. Oh mantap, mantap. Aku paling suka itu burung gadung itu. Masya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih Pak. Kembali pada kesempatan yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mau nanya nih Pak, kita mepet Palestina lagi darurat. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Iya.